Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Andasatya Nuardi Putra dan Ibu Enda Susianti. Kami dari Program Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2020 ingin mempresentasikan tentang its multi-brand approach to competing in the global automotive industry mengenai Tata Motors yang akan nanti di-compare dengan situasi Mercedes-Benz yang ada di Indonesia, yang dimana kedua perusahaan ini sama-sama memiliki suatu produk yang defect atau gagal yang akan kita presentasikan di presentasi kali ini. Mungkin yang pertama langsung saja akan disampaikan oleh Ibu Enda. Kepada Bu Enda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudis. Baik, saya akan menyampaikan paparan tentang yang pertama the story of. Langsung aja Bu. Langsung aja. Ya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang Tata Motor. Next Mas Yudis. Sekilas sejarah yang termasyhur tentang Tata Motor ini. Tata Motor adalah sebuah divisi dari Tata Group yang merupakan perusahaan terbesar di India yang memiliki lebih dari 90 perusahaan, mencakup 7 sektor bisnis, yaitu kimia, teknologi, informasi, dan komunikasi, produk konsumen, teknik, material, jasa, dan energi. Pada tahun 2012, perusahaan telah beroperasi di lebih dari 80 negara dan memiliki pendapatan kotor sebesar 83,5 US dollar pada tahun 2011. Pendapatan kotor perusahaan turun menjadi 96,8 juta US dollar pada tahun fiskal 2013 setelah mencapai 100 juta dolar pada tahun 2012. Hampir 60% dari pendapatan Tata Group dihasilkan di luar India. Tata Group adalah simbol kuat dari kemunculan India sebagai kekuatan ekonomi di dunia dan merupakan pemberi kerja sektor swasta terbesar di India dengan lebih dari 425.000 karyawan. Sejarah yang termasyhur yang merupakan tonggak dari komitmen dari Tata adalah pertama 1945 pembuatan lokomotif dan produk teknik lainnya. 198 rotor jalan uap diperkenalkan bekerjasama dengan Marshall Yuki. 1954 meluncurkan kendaraan komersial pertama untuk TMP 312. 1964 seri 1210 kendaraan berangkat dari Jamshedpur. Perkembangan perusahaan mulai dari tahun 1945. Tata Engineer dan Lokomotif Company dimulai manufaktur lokomotif dan produk rekayasa. Pada tahun 2003, Tata Engineer berubah menjadi Tata Motor Limited dan produksi kendaraan yang ke-3 juta. 2004, saham terdaftar di Bursa Efek New York dengan simbol TTM. Kerjasama produksi dan pemasaran alat berat truk komersial dengan Daewoo Commercial Vehicle. 2006 memproduksi kendaraan yang ke-4 juta. Marco Polo Brazil memproduksi bus India dan pasar luar negeri. Daewoo ini memasukkan truk traktor trailer yang ditenagai oleh gas alam cair LNG. Patungan dengan Fiat. Majelis Otomotif Thonguri Plant Co di Thailand untuk memproduksi merakit sorry Mas, nggak kelihatan. Pick up di pasaran. Ya ini tiba-tiba muncul ini. Aduh, subhanallah ya dadawai. Pick up, diulang lagi aja Mas ya. Itu bisa di-cut nggak? Bisa di-cut Bu. Nggak apa-apa, lanjutin aja Bu. Nanti saya cut aja. Oke, tahun 2006 memproduksi kendaraan yang ke-4 juta. Dengan Marco Polo Brazil memproduksi bus India dan pasar luar negeri. Daewoo ini memasukkan truk traktor trailer yang ditenagai oleh gas alam cair LNG. Patungan dengan Fiat. Majelis Otomotif Thonguri Plant di Thailand untuk memproduksi merakit dan truk pick-up pasar.
2008 membeli merek ikonik Inggris yaitu Land Rover dan Jaguar, mulai menjual mobil penumpang dan truk pick-up di Republik Demokratik Kongo dan mengumumkan mobil rakyat yaitu bernama Nano. Kerjasama Tata Motor tahun 2014 Tata Motor memiliki 51% saham dalam usaha patungan dengan Marco Polo, 49%, membuat badan bus dan pelatihan yang berbasis berhasil. Ini beberapa kerjasama dengan Marco Polo, dengan perusahaan ada yang dari Eropa, Thailand, dan lain-lain. Teks, Mas. Tata Motor Joint Venture Subsidiary 2014 menghasilkan dengan Marco Polo Brazil menghasilkan bis, dengan Fiat menghasilkan mobil sedan, Tata Dewo Commercial Vehicle menghasilkan traktor, dan Hyundai menghasilkan mobil mobil untuk kendaraan keluarga. Adapun strategi dari Tata Motor adalah pertama, memanfaatkan jaringan produk yang luas, jaringan penjualan dan layanan yang lebih baik, meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, memanfaatkan lini produk yang luas dan berkonsentrasi pada nilai menyeluruh, termasuk efisiensi bahan bakar. Yang ketiga, memproduksi mobil Tata Nano. Yang keempat, mobil penumpang berukuran compact Indica dan berukuran sedang Indigo, penjualan terutama di India. Yang kelima, mengekspor mobil penumpang ke beberapa bagian Eropa dan Afrika. Yang keenam, pertumbuhan agresif penjualan kendaraan baru. Yang ketujuh, pertumbuhan bisnis mobil bekas melalui operasi Tata Motor Offshore. Yang kedelapan, lokasi layanan diperbanyak. Ini merupakan mobil yang dibilang mobil rakyat ya, produksi dari Tata Motor. Tujuannya itu memenuhi permintaan akan mobil berbiaya rendah dan mengalihkan sebagian besar dari permintaan kendaraan roda 2. Kenapa disebut mobil rakyat? Karena menjadi sarana keluarga kelas menengah India, mengangkut seluruh keluarga dengan satu skuter. Desain Nano, studi komprehensif tentang pelanggan potensial, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan pembeli. Memiliki 625 kubik cm, mesin 2 silinder yang menghasilkan kecepatan tertinggi 65 mil per jam, dan jarak tempuh hampir 50 mil per galon. Tidak termasuk AC, radio, atau pemutar CD, dan akses bagasi melewati bagian dalam. Kelemahan dari desain Nano ini adalah satu, dilaporkan dapat menyebabkan kendaraan terbakar. Yang kedua, peringkat keamanan yang buruk dari Nano dan kurang kantong udara airbag terus menekan penjualan. Akhirnya pada tahun 2014 di Auto Expo di Delhi, Nano Twist mengenalkan Nano Twist. Akses ke mobil ini lebih bisa untuk akses ke bagasi dari bagian luar, power steering, entry tanpa kunci, Bluetooth, konektivitas, memiliki mesin yang lebih besar, rem cakram dengan AC, lampu kabut, lampu dengan LED, jok bucket. Meskipun peluncuran awal Nano pada tahun 2009 tidak menghasilkan tingkat penjualan diinginkan, Tata jelas tidak menyerah pada yang paling murah di dunia mobil. Kini diposisikan ulang sebagai mobil bergaya anak muda dan aman. Ini penampakan dari mobil Nano yang berharga $2.600 dengan kenyamanan yang lumayan dibandingkan dengan Nano sebelumnya. Oke, Mas. Selain itu, Nano juga membuat kendaraan komersial dengan tujuan produk yang mengeluarkan biaya terendah bagi pengguna truk di negara berkembang. Produknya berupa kendaraan niaga kecil yang dapat digunakan untuk pengiriman lokal. Yang kedua, truk pick-up ringan. Yang ketiga, kendaraan komersial ringan mampu membawa muatan besar. Yang keempat, memproduksi barisan lengkap bus dan gerbong besar. Yang kelima, kendaraan niaga menengah dan berat untuk truk jarak jauh. Strateginya itu dengan mengevaluasi seluruh rangkaian produk komersialnya, menawarkan kombinasi yang sangat kuat dari produk yang ada, platform komersial baru dan produk,
rencana untuk memperbarui kendaraan komersial, menjual kontrak perawatan tahunan, menyediakan suku cadang dan layanan untuk Departemen Pertahanan di India, komitmen terhadap kualitas dan total biaya kepemilikan terendah. Divisi komersial berencana untuk berimplementasi hingga 1.500 rupiah pada tahun fiskal 2015 untuk mengembangkan produk dan teknologi baru untuk segmen komersialnya. Ini salah satu mobil yang penjualannya lumayan besar dibandingkan mobil lain pada Tata Motor. Penjualan unit divisi ini meningkat dari 314.433 di tahun 2012 menjadi 372.062 di tahun 2013. Dan pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 429.861. Divisi Jaguar Land Rover menyumbang 88% dari total pendapatan otomotif motor di tahun fiskal 2014. Berada divisi terpisah dalam Tata Motor dan memiliki target pasar yang sangat berbeda dari merek Tata Motor mobil penumpang, memanfaatkan peluang pertumbuhan di segmen pasar premium dengan dua merek yang diakui secara global, mencapai sinergi dan manfaat tambahan dengan dukungan Tata Motor. Ada rencana untuk investasi besar dalam teknologi dan produksi JLR baru, lebih banyak lagi kombinasi powertrain yang kompetitif dan gaya bodi baru. Besarnya permintaan Jaguar dan Land Rover mengharuskan perusahaan mengoperasikan 3 pabrik di Inggris selama 24 jam sehari. Pabrik Jaguar Land Rover baru yang sedang dibangun di Cina dan Brasil akan meningkatkan kapasitasnya sekitar 50%. Sebuah pabrik juga dijadwalkan untuk dibuat di Arab Saudi. Situasi Tata Motor di 2014 ada keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilannya, Tata Motor menikmati tahun yang memecahkan rekor dengan pendapatan untuk akhir tahun fiskal 31 Maret 2014 meningkat 21%. Peningkatan ini didorong oleh semakin suksesnya akuisisi Jaguar dan Land Rover dengan penjualan gabungan dari dua merek mewah meningkat hampir 23% selama 12 bulan terakhir. Kegagalannya, pada periode yang sama, penjualan mobil dan kendaraan komersial bermerek Tata turun 31% sepanjang tahun dengan penjualan domestik dan ekspor menderita. Tata Nano yang dipuji oleh Business Week pada tahun 2008 sebagai kisah inovasi dan kecerdikan belum memenuhi harapan. Bahkan di pasar domestik, konsumen tidak membeli mobil-mobil dengan rekam jejak yang buruk untuk keandalan. Merek kompak Tata Indica memiliki penjualan yang buruk karena dianggap sebagai mobil armada dan Tata Nano dianggap sebagai mobil orang miskin. Kematian Managing Direktur Carl Slim, Kepala Operasional Domestik Tata, telah mengganggu stabilitas perusahaan. Manajemen Tata menyatakan bahwa perusahaan akan terus mengikuti strategi turnaround Slim dengan memperkenalkan dua mobil baru, yaitu Bolt Hatchback dan Small Jazz. Ini kedua mobil tersebut. Ketika manajemen Tata melihat jauh ke tahun fiskal 2015, ada pasar domestik yang menjanjikan untuk kendaraan bermotor serta pasar yang menarik di seluruh dunia. Tim manajemen perusahaan akan dipaksa untuk membuat langkah lebih jauh untuk benar-benar menjadi pesaing dalam industri otomotif global. Kesimpulannya, low cost strategi yang diharapkan Tata Passenger Car terbukti tidak berhasil dan tidak mampu bersaing dengan para kompetitornya. Dilihat dari penurunan penjualan dan pendapatan yang cukup signifikan pada periode 2013 sampai 2014. Pendapatan terbesar yang diterima Tata Motor dari divisi Jaguar and Land Rover yang merupakan segmentasi pasar kelas premium. Hal ini merupakan cerminan keuntungan strategi diversifikasi yang mampu menutupi menurunnya penjualan passenger car. Supaya terus bisa bersaing dan memenangkan persaingan mobil kelas menengah bawah, Tata Motor bisa merubah strategi low cost strategi menjadi diferensiasi strategi dan best cost strategi. Dengan memproduksi mobil yang berfokus pada keinginan customer terhadap sebuah mobil dan mengutamakan kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan yang diberikan. Tantangan selalu hadir di pasar otomotif dihadapkan.
Tata Motor mampu menekan biaya produksi, namun tidak mengurangi desain, fitur, keselamatan, dan kenyamanan berkendara, sehingga tetap bisa bersaing dan merebut pimpinan pasar otomotif baik di India maupun pasar internasional. Demikian paparan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yudis. Silakan Mas Yudis. Oke, terima kasih Bu Endah. Di sini saya akan menjelaskan atau membandingkan comparing dari hal yang dialami oleh Tata Motor terhadap strategi pendekatannya terhadap berbagai macam segmentasi produk otomotif dari segmen premium, menengah hingga segmen terbawahnya, yang dimana implementasi ini ada di Mercedes-Benz yang ada di Indonesia. Oke, sejarah mengenai Mercedes-Benz. Mercedes-Benz merupakan perusahaan otomotif yang berasal dari Jerman yang memproduksi berbagai macam kendaraan seperti mobil, truk, dan bus. Selain terkenal berteknologi tinggi, Mercedes-Benz juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Citra merek Mercedes-Benz menggambarkan suatu kemewahan dan elegan dari suatu produk otomotif. Ya, di sini ada sedikit perjalanan dari Mercedes-Benz, di mana dari awal penemuannya pada tahun 1886 yang ditemukan oleh penemunya pertama kali Mercedes-Benz, yaitu Carl Benz, atas mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia dengan nama Benz Peter Motorwagen. Kemudian pada 1901, mobil Mercedes-Benz pertama kali dijual oleh Daimler Motoren Gesellschaft. Kemudian pada tahun 1926, mobil pertama memakai merek Mercedes-Benz diproduksi setelah terjadi merger antara Benz dengan Daimler menjadi perusahaan Daimler-Benz. Pada 2008 terjadi krisis ekonomi dunia, banyak perusahaan otomotif yang mengalami kesulitan, di mana banyak di antara yang harus mem-PHK karyawannya, mengurangi unit produksi, sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan dalam industri otomotif, terutama mobil. Kemudian pada tahun 2019, Daimler AG mengumumkan akan memisahkan Mercedes-Benz dari grupnya sendiri, yang dimana Mercedes-Benz ini akan menjadi suatu entitas tersendiri yang akan dipisahkan dengan truk dan bus Mercedes-Benz. Yang dimana truk dan bus ini akan menjadi bagian dari anak perusahaan, yaitu Daimler Truck AG. Yang di sini ada core value atau nilai inti yang ditanamkan di Mercedes-Benz, yaitu ada financial and social responsibility, commitment to excellence, inspired, empowered, and diverse people, customer focus, integrity, openness, dan respect, dan terakhir sustainability. Nilai-nilai ini diimplementasikan setiap hari, itulah yang menjadikan Daimler Mobility atau Mercedes-Benz Group sebagai perusahaan yang sangat istimewa dan tempat yang bagus untuk bekerja. Nah, ini ada corporate philosophy dari para pendirinya. Yang pertama dari Gottlieb Daimler, yang selalu memberikan suatu tagline the best or nothing, yang dimana dia ingin berikan sesuatu yang terbaik atau tidak sama sekali terhadap produk-produk otomotif dari Mercedes-Benz. Yang kedua dari Carl Benz, yang penemu mobil Benz pertama kali, di mana dia memiliki statement yaitu the love of inventing never die, di mana dia tidak akan berhenti untuk memberikan sesuatu yang baik kepada seluruh customer-nya. Begitu pula dengan Joachim Schmidt yang merupakan direktur marketing dari Mercedes-Benz pada sekitar tahun 2011-an, yang dimana dia ingin mendeliver yang terbaik di seluruh area, baik itu dari R&D-nya, produksi, sales, service, hingga after sales-nya terhadap produknya kepada para konsumen, sehingga para konsumen itu akan puas dengan produk-produk dari Mercedes-Benz. Nah, ini corporate philosophy. Dengan semangat filosofi para pendirinya menjadikan Mercedes-Benz berkembang menjadi pelopor berbagai inovasi teknologi industri otomotif. Selain memiliki suatu sentuhan yang mewah dan tingkat keamanan yang tinggi, pengendara dapat mengemudikan mobil Mercedes-Benz ini dengan suatu kebanggaan sebagai orang yang menggunakan produk Mercedes-Benz. Kemudian ada the best or nothing, yaitu memicu untuk memberikan suatu kesempurnaan produk, sehingga menghasilkan produk Mercedes-Benz sebagai kendaraan mobil yang mewah terkenal di dunia dari sejak didirikan hingga saat ini. Dan ini adalah produk yang dari Mercedes-Benz, yaitu ada mobil atau passenger car, ada untuk komersil yaitu vans, lalu ada truk juga, serta ada bus. Dan ini ada model-model dari
Mercedes-Benz yang dimana dia tuh sistemnya itu hierarki dari yang paling kecil itu apa yang rendah itu adalah A-class, ya, kemudian ada B-class, C-class, A-class, G-class itu untuk off-road, kemudian ada GLE, GLS, ya, L-class, sampai dengan V-class. Ini merupakan model-model tipe dari produk Mercedes-Benz dari yang tipe paling rendah hingga paling mewah atau paling tinggi. Nah, ini ada suatu case pada tahun awal 2000-an di Indonesia, yaitu tentang Mercedes-Benz A140 yang gagal di pasar Indonesia. Kenapa bisa begitu, saya akan jelaskan. Oke, kegagalan penjualan E-Class A140 Indonesia disebabkan karena targeting yang tidak dasari dengan penelitian terlebih dahulu, sehingga membuat pencapaian keberhasilan menjadi tidak terarah dan kurang memuaskan bagi perusahaan maupun konsumen. Paradigma awam masyarakat Indonesia itu berpikir jika dibandingkan dengan kendaraan non-Eropa pada saat itu, kendaraan Eropa nilai sangat mahal dan dalam hal perawatan. Kemudian target marketnya pun tidak mengena di Indonesia, yaitu wanita dan anak muda tanpa sopir. Lalu ditambah lagi kegagalan sisi lainnya adalah masyarakat Indonesia selalu menilai sesuatu hal kendaraan otomotif itu dengan after sales-nya, karena di awal tahun 2000-an itu pasti mobil Eropa akan sangat langka spare part-nya di Indonesia. Kemudian, inovasi yang kurang sesuai dengan kultur negara Indonesia dapat menyebabkan ketidaksesuaian ekspektasi penjualan. Karena faktanya kendaraan ini, misalnya Mercedes-Benz A140 ini sukses di Eropa dan laku keras di sana. Karena di sana tuh memiliki geografis jalanan yang banyak gang serta sempit. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Gitu. Jadi ini ada suatu hal kesalahan dalam market research sebelum menerjunkan produk kepada pasaran. Ini adalah strategi dari Mercedes-Benz yang dimana dia ingin membuat mobil yang selalu diinginkan oleh customer-nya dan selalu terupdate dengan teknologi ataupun keamanannya. Karena adanya persaingan yang ketat di pasar mobil internasional, strategi pemasaran difokuskan pada kenyamanan, stabilitas, keamanan, dan inovasi model. Meskipun tahun 2008 ada krisis ekonomi global, strategi promosi ini berhasil dengan menawarkan layanan pelanggan yang menakjubkan dan informatif. Kemudian melakukan pendekatan dengan berkomunikasi dengan pelanggan sehingga Mercedes-Benz itu selalu melakukan inovasi-inovasi produk seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian berfokus pada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kebutuhan gaya hidup atau lifestyle di zaman modern saat ini. Hal ini menyebabkan Mercedes-Benz berhasil meningkatkan market mereka di pasar mobil yang sangat kompetitif. Kemudian tidak akan menurunkan standar dalam strategi pemasaran untuk menjadikan Mercedes-Benz mobil mewah terbaik di dunia dan akan terus fokus pada inovasi dan keselamatan bagi pengendaranya. Setelah masa resesi, justru Mercedes-Benz mengalami kenaikan produksi dan permintaan setiap unitnya pada tahun 2008 itu. Dan yang terakhir, global strategi atau global brand strategi. Semangat kerja the best or nothing diterapkan di semua manufaktur Benz di seluruh dunia, di mana nilai atau culture yang ditanamkan di dalam organisasi Benz ini sangat mendorong produktivitas karyawannya untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh customer-nya. Dan ini adalah strategi terupdate tahun 2020 kemarin, yaitu mengumumkan strategi baru. Mercedes-Benz mengumumkan strategi baru di mana dia mengejar pertumbuhan yang menguntungkan di segmen mewah dan mentargetkan menjadi market leader di bidang penggerak listrik dan perangkat lunak software mobil. Strategi Mercedes-Benz ini yang baru ini adalah program komprehensif yang telah dirancang untuk mendorong perusahaan maju secara teknologi dan finansial. Kemudian Benz ini juga merencanakan ingin memproduksi kendaraan yang bebas emisi, di mana pada tahun 2039 nanti semua produk yang diproduksi oleh Mercedes-Benz adalah kendaraan bebas emisi atau tanpa CO2, sehingga tidak membahayakan lingkungan dan ramah terhadap lingkungan yang ada di perkotaan atau di sekitar. Dan ini ada strategi-strategi yang diterapkan atau dicanangkan oleh Mercedes-Benz, yaitu Think and Act Like a Luxury Brand, lalu ada fokus terhadap pertumbuhan profit yang terus berkelanjutan, kemudian expand customer base by growing sub-brands, kemudian embrace customer and grow recurrent revenue, kemudian
menjadi pimpinan di dalam industri kendaraan yang elektrik dan software mobil, lalu low cost base, di mana dia meskipun kendaraan ini mewah tetap bisa menekan cost dalam hal produksi yang dilakukan oleh Mercedes-Benz untuk mobil-mobilnya. Di kondisi pandemi COVID-19 saat ini, memang sangat berdampak signifikan terhadap dunia otomotif yang ada di Indonesia, yang dimana perakitan mobil itu terhenti di awal pandemi ini karena banyak karyawan yang positif COVID-19 dan ditambah lagi penjualan yang anjlok. Meskipun kondisi pasar demikian, faktanya tidak begitu berdampak pada Mercedes-Benz. PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang bermain di pasar mobil segmen premium mengatakan perusahaan mencatatkan peningkatan penjualan hingga 11% pada kuartal pertama tahun 2021 bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi suatu yang anomali di mana di tengahnya anjloknya pasar otomotif, tapi penjualan mobil premium meningkat. Hal ini biasanya terjadi dengan melihat karakter si pembeli. Nah, karakter pembeli ini adalah suatu car enthusiast, yang dimana orang-orang yang loyal terhadap brand Mercedes ini dan mengenal seluk-beluk dari kendaraan Mercedes-Benz. Selain itu, kebutuhan pengakuan strata sosial atau gaya hidup yang meningkat di zaman saat ini. Kemudian ditambah lagi kenyamanan, keamanan, good quality, dan inovasi fitur canggih yang diberikan oleh Mercy, menjadikan Mercy sebagai kendaraan premium pilihan utama untuk segmentasi kelas strata sosial atas. Nah, di sini ada sedikit kesimpulan, terutama tadi terhadap gagalnya Mercedes A140 di Indonesia, A140 di Indonesia, yang dimana dia tidak memperhatikan metode QFD. QFD seharusnya diterapkan pada saat perencanaan peluncuran Mercedes-Benz A-Class A140 di Indonesia, karena dengan QFD ini perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen pada produk yang telah ada. QFD ini menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang diproduksi atau dihasilkan oleh sebuah perusahaan untuk bisa menjual produknya. Jadi harus ada semacam metode quality function development terlebih dahulu sebelum merilis produk. Mercedes-Benz memiliki strategi yang fokus pada diferensiasi dengan menawarkan segala bentuk kemewahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengendara. Pasar segmen premium yang sedang tumbuh memang jumlahnya tidak sebesar segmen kelas menengah atau bawah. Namun dengan segala strategi yang fokus pada kepuasan pelanggan, inovasi fitur teknologi, dan rekam jejak historikal di dunia otomotif lebih dari 100 tahun, menjadikan Mercedes-Benz berada di pucuk pimpinan pasar mobil kelas premium. Ditambah lagi dengan rencana strategi baru yang ingin menjadikan Mercedes-Benz memproduksi mobil yang bebas emisi tanpa CO2 yang ramah lingkungan, akan semakin menguatkan citra brand Mercedes-Benz dan akan terus sustain, terus memenangkan persaingan mobil kelas premium di pasar yang sangat kompetitif dengan para kompetitornya. Nah, untuk bisa saya sedikit ringkas mengenai multi-brand strategi approach dari Tata Motors dan Mercedes-Benz ini, di mana kedua perusahaan ini merupakan suatu holding company otomotif yang di mana Tata dan Mercy sendiri memiliki berbagai banyak produk, diferensiasi produk yang banyak, dari yang low cost, dari yang harganya paling rendah, menengah, sampai dengan segmen teratas, yang dimana segmen atasnya itu untuk Tata itu dikuasai oleh Jaguar dan Land Rover, sedangkan untuk yang Mercy itu ada kelas G-Class sampai dengan V-Class, yang dimana seluruhnya itu memiliki kemiripan, yang dimana memiliki defect produk juga, dimana yang Tata itu ada produk gagalnya adalah Tata Nano, sedangkan untuk yang Mercedes-Benz ini adalah A140 yang ada di Indonesia. Mungkin segitu saja presentasi kami, pemaparan kami mengenai pendekatan strategi multi-brand atau berbagai macam produk untuk memenangkan pasar otomotif antara Tata Motors dan Mercedes-Benz. Mungkin itu saja dari kami. Untuk dari saya, Yudhistira Satya Haribata cukup. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada yang mau sampaikan untuk Bu Enda penutupnya. Baik, terima kasih Mas Yudhis. Cukup saja. Baik, terima kasih. Demikian paparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Enda. Sama-sama Mas Yudis. Sehat selalu. Sehat selalu. Semoga video kita bermanfaat. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu. Ya, makasih ya Mas. Ya. Oke. Aduh. Nun. Kasih Bu. Keringetan Udah. juga ya. Nanti saya edit dulu Bu ya. Bisa Mas. Ya kalau misalnya ini. Bisa. Nggak bisa. Jadi ketawa. Ya, Enggak, takutnya kan itu kan ada aplikasi ya. Gitu ya. kan. Ada di Mas Yudis. Ada, nanti saya juga nyari. Ya gini aja ntar hasil Zoom-nya ini saya kirim ke Ibu juga. Tapi kalau misalnya Ibu mau, mungkin anaknya jago ngeditin atau gimana, kalau mau nggak apa-apa Bu, monggo. Kan ada beberapa yang tadi edit mau dulu aja Mas. Ya. Mendingan diedit dulu. Nanti kalau udah diedit, boleh nanti dikirim ke saya untuk dimasukkan ke YouTube juga bisa langsung ya kalau udah diedit mah ya kayak. Oh gitu. Ya. Soalnya kalau kakak takutnya ada yang nggak ngerti mana yang diedit gitu Mas. Itu aja sih. Oh iya, berarti nanti yang upload saya aja berarti Bu ya, apa gimana? Oke deh, nggak apa-apa Mas Yudis. Ya. Atau mau saya juga nggak apa-apa, terserah. Ya, ini saya edit dulu Bu ya. Oke, sip. Oke, nuhun ya Mas. Ya, sama-sama Bu. Salam sehat ya. Sehat Bu. Waalaikumsalam. Salam. Aku izin live ya.